Kali ini gue pengen bahas mana pilihan MacBook yang paling cocok buat kalian kalau kalian adalah content creator atau video editor. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas atau sekalian walkthrough kali ya dari seri-seri MacBook yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian memilih mana kira-kira yang paling cocok buat kalian. Tapi terutama pembahasannya adalah untuk para content creator atau video editor gitu ya, karena memang channel ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan produksi gitu. Barang-barangnya adalah racun-racun seputar produksi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar videografi profesional yang diajarin dari teknik videonya sendiri langsung secara praktek sampai cara bisnisnya, kalian cek kelas yang ada di satsatshoot.com by Faim Ahmad. Dan bahkan di kelas tersebut kalian bakal dapat grup premium juga, di mana kalian bisa berdiskusi langsung dengan Faimnya di dalam grup Telegram tersebut. Jadi langsung aja kalian cek, mumpung harganya juga masih murah, kalian langsung cek ke satsatshoot.com. Karena harga murahnya itu setahu gue dibatesin per bulannya cuma untuk beberapa puluh orang, jadi ya kalian langsung cek aja, gue kasih cardnya atau mungkin kalian tinggal cek link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan MacBooknya sendiri. Kira-kira mana yang lebih cocok buat kalian beli? Mungkin biar sederhana, gue sih akan bahas satu persatu gitu ya dari tiap seriesnya. Tinggal kalian yang pertimbangin aja kira-kira mana yang bakal lebih cocok buat kalian. Otomatis yang pertama kita akan mulai dengan yang paling murah. Kalau kalian bokeh atau budget kalian terbatas gitu ya, kalian masih minim banget, belum bisa dapat project-project dengan value yang besar, kalian belum bisa keluar budget yang gede untuk mesin editing gitu ya. Menurut gua MacBook Neo adalah pilihan yang tepat. Bahkan ini sebenarnya menarik sih, karena dia tuh sebenarnya harganya murah banget. Cuman memang gua harus ingetin juga, sekarang di Indonesia pas video ini gua buat paling enggak itu masih harga-harga early adopter. Jadi masih agak tinggi dari harga seharusnya. Tapi kalau nanti dia udah keluar secara resmi, harusnya harganya bisa lebih terjangkau. Dan untuk harga normalnya, which is harusnya itu di sekitar 10 jutaan, ini tuh bener-bener worth it banget buat kalian pertimbangkan. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat, gue sih sempet ngecek ya, di Shopee itu sempet ada yang jual di harga 10 jutaan. Gue juga mungkin kasih tagnya juga di deskripsi. Tapi ya tulisannya PO, jadi do your own research. Gue juga nggak begitu tahu, gue belum coba beli dari situ. Karena kemarin kan ini kita belinya langsung di Singapura gitu ya. Tapi di harga 10 jutaan, kalau kalian bisa dapat di 10 jutaan, ini bener-bener worth it banget. Buat harganya, ini gila gitu. Kalian bisa pakai buat editing, kalian bisa pakai tanpa sambil colok listrik editingnya, kalian bisa pakai buat editing video 4K, dan untuk proses editingnya sendiri, kalian cutting-cutting, taruh efek dan lain sebagainya, itu enak. Karena gini, dulu aja, sebenarnya nggak harus dulu banget sih, tapi kalau kalian kayak pakai laptop Windows gitu ya, di harga-harga 10 juta, kalian nggak akan dapat performa editing yang sama dengan apa yang diberikan MacBook Neo ini gitu. Kita udah cobain, kalian bisa cek beberapa video kita yang sebelum-sebelumnya juga. Editing video 4K buat cutting-cutting itu enak banget, lancar. Soalnya kalian udah taruh banyak banget transisi dan emang videonya gede-gede 4K gitu kan, kayak video kita. Dan menurut gua di harga yang ditawarkan ya nggak ada opsi lain. Kalian mau ngerakit PC pun dengan budget yang sama, nggak bakal dapat performa yang sama dengan si MacBook Neo ini. Belum lagi ini mobilitasnya tinggi, belum lagi dia bisa dipakai dengan performa maksimal tanpa harus colok listrik. Emang ada sedikit cons-nya, nanti akan kita bahas juga, tapi gue pengen lanjut ke poin kedua dulu, yaitu adalah soal layarnya. Dimana layarnya sendiri buat kalian mulai editing, ini udah layar khas Apple ya, enak banget, layarnya bagus. Emang bukan yang refresh rate-nya tinggi, bukan yang paling akurat juga, tapi rasanya enak, mewah, udah rasa Apple banget, dimana kalau kalian ngedit konten yang akan ditonton di iPhone, di iPad, dan lain sebagainya, ya ini udah paling akurat gitu. Udah termasuk akurat lah, karena dia udah masuk dalam standarisasinya Apple juga. Cuman kalau dari segi layar memang ada cons-nya dikit. Kalau kalian biasa pakai laptop Windows udah keluaran 2020 ke atas gitu ya, bezelnya kan tipis-tipis. Nah, di sini ya bezelnya agak tebal sih gitu. Jadi agak ganggu di situ. Tapi ya balik lagi kalau kita ngomongin price to performance-nya dibanding laptop Windows apapun atau bahkan kalian ngerakit PC gitu ya, ini bener-bener starting point yang paling oke buat kalian pakai editing atau kalian pakai ngonten. Paling cons-nya yang memang cukup berasa adalah dari segi thermal throttling, karena dia tidak ada kipas di sisi dalam. Bagus sih, jadi sunyi kalau kalian kerjanya di kafe gitu kan, kalian kerja di ruang publik, dia sunyi, nggak mengganggu orang-orang, tapi dia
rentan terhadap thermal throttling dan itu berasa banget ketika kalian pakai rendering. Jadi kalau kalian editing video agak berat, editingnya mah enak gitu. Tapi begitu rendering ya kalian baiknya spend waktu agak lama ya. Mungkin kalau kayak video-video ST Media, dia rendernya itu bisa 40 sampai 60-an menit, bisa sampai 1 jaman gitu ya. Jadi sekitar kita pernah sih sampai ke 30 menit selesai, tapi waktu itu kita modif juga dalamnya, kalian bisa cek videonya juga gitu ya, kita ada modif pakai thermal pad. Tapi balik lagi, paling nggak ketika editingnya dia sangat-sangat mumpuni. Lalu dia juga cons-nya itu portnya cuma ada 2 di sebelah kiri dan 2 itu cuma satu yang USB 3.0, satunya lagi USB 2 which is transfer datanya lelet mampus kayak iPhone Air gua gitu ya. Dan ya yang satunya itu bisa diakalin sebenarnya USB 3-nya kalian pasangin hub, dia tetap bisa keluar display jadi HDMI juga kayak di setup sekarang. Dan ya pakai hub tersebut kita jadi colok-colok storage-nya langsung ke hub itu aja daripada ke USB titik 2-nya ini. Walaupun tetap terbagi ya, bandwidth-nya akan tetap terbagi USB titik 3-nya, tapi akan tetap lebih cepat dibandingkan kalian colok ke USB 2.0-nya. Sama paling dia tidak ada backlit keyboard. Kalau kalian pakai di kondisi gelap cukup mengganggu ternyata. Walaupun dia menarik sih, dia keyboardnya tuh dibikin warnanya terang dan hurufnya gelap. Jadi di lighting yang agak dim, agak-agak remang-remang gitu ya, dia masih lumayan kelihatan. Tapi ya tetap buat gue sih kalau lumayan signifikan lah dibandingkan gue biasanya pakai ada backlit keyboardnya di MacBook Pro gue. Lalu kita naik satu step berikutnya adalah jajaran MacBook Air. Adalah pilihan yang lebih cocok kalau kalian adalah tipe editor atau content creator yang memang lebih mementingkan mobilitas tinggi. Karena dia lebih tipis lagi. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama si Neo ini. Cuman si MacBook Air sendiri dia dengan ukuran yang lebih tipis, dia punya opsi yang 15 inch juga gitu. Kalau Neo kan cuma ada 13 inch doang, dan si MacBook Air kalian bisa ambil yang dia 12 apa 13 sih, pokoknya ambil yang kecil atau yang 15 inch gitu, yang agak gedenya kalau kalian butuh layar gede tapi pengen tetap mengedepankan portabilitas yang tinggi. Dari segi port menang banyak, kalau kalian upgrade lebih berasa lah gitu. Dari Neo kalian ke MacBook Air dia ada port USB-nya 2, tapi dua-duanya sudah Thunderbolt gitu ya. Jadi bandwidth datanya udah sangat cukup. Kalau kalian pasangin hub yang portnya banyak, kalian pasangin display dan lain sebagainya, itu cakep banget. Kemarin sih waktu kita bahas Neo banyak yang berargumen kayaknya mendingan langsung ambil Air karena harganya nggak beda jauh. Iya, kalau kalian bandinginnya dengan Air di generasi yang lama gitu ya, Air M2 misalkan. Dan nggak salah juga, itu juga bisa jadi pertimbangan kalian buat ngambil Air M2. Cuman kalau kalian bandingin di generasi yang sama, sebenarnya Neo sama Air harganya lumayan jauh gitu ya. Karena Air yang terakhir tuh yang M5, ya setahu gue udah deket-deket ke 20 apa udah 20-an ya. Lalu dia dari segi performa sebenarnya dia lebih baik karena dia menggunakan chip itu. Kalau si Neo ini kan pakai A18 Pro. Kalau si MacBook Air itu pakainya udah desktop chip gitu. Dia pakai M2, lalu pakai M3, M4, M5 gitu kan. Dan memang kita bisa expect performa yang lebih baik, bandwidth memorinya juga lebih besar, tapi si Air itu sama-sama tidak bawa cooler, tidak bawa cooling system di dalamnya, tidak bawa active cooling, sehingga tetap rentan terhadap yang namanya thermal throttling. Mungkin lebih baik dari si ini secara overall waktu render gitu ya, misalkan kita testingnya di render, tapi tetap ada throttling yang membuat dia akan ngerem ketika mendapati suhunya lumayan tinggi. Karena itu yang dirasain. Sayangnya kita nggak pernah review ya, mungkin kita footage MacBook Air pinjem dari YouTuber lain, tapi kita belum pernah review. Tapi Aldi dari Nyanteh itu pernah pakai MacBook Air dan dia akhirnya dia jual juga karena dia merasakan thermal throttlingnya ketika tasnya lumayan berat, itu lumayan mengganggu gitu. Jadi ya itu bisa jadi note juga ke kalian, karena banyak yang kemarin itu dibanding Neo mendingan Air. Nggak salah di satu sisi, tapi gue kurang serk karena Air sendiri masih berpotensi thermal throttling gitu ya. Jadi itu untuk cons-nya di Air sendiri. Tapi memang kalau kalian punya budget untuk dari Neo langsung ke Air, menurut gue langsung ke Air adalah pilihan yang oke. Tapi terakhir, kalau kalian budget udah bukan masalah atau kalian bisa minta kantor kalian yang beliin gitu ya, kalian nggak keluar budget pribadi, menurut gue jelas kalau kalian video editor profesional, kalau kalian content creator, MacBook Pro adalah pilihan yang jelas paling tepat. Pertama, portnya dia lebih banyak. Portnya itu secara total di sini ada 2, di sini 1, semuanya udah Thunderbolt,
semuanya kecepatan tinggi, dan di luar dari itu dia juga udah bawa secara default itu sebuah card reader UHS 2 juga kecepatannya. Kalau nggak salah udah dia tuh 6.0 apa 7.0 gitu. Tapi ini udah high speed juga, which is sama kita cocok karena kita juga kamera-kameranya menggunakan SD card yang udah minimal tuh UHS 2 gitu kan. Dan buat backup langsung ke MacBook Pro itu bener-bener cepet karena dia bawa card readernya udah yang high end juga. Jadi ya balik lagi sangat cocok untuk pekerjaan profesional. Lalu layarnya juga paling superior. Kalau tadi sih sebenarnya dari Neo ke MacBook Air ada perbedaan kualitas sedikit, tapi paling berasa paling bezelnya gitu ya. Bezelnya kalau di Air lebih masuk akal, lebih tipis. Di sini bezelnya juga tipis tapi lebih superior juga karena dia udah Liquid Retina XDR. Dia udah local dimming juga. Jadi hitamnya tuh bener-bener hitam, bener-bener mati kalau dia menampilkan warna hitam. Sama dia juga udah promotion kalau di seri yang MacBook Pro gitu ya. Jadi udah berasa smooth banget, perbedaannya terasa banget. Lalu performa jelas paling top karena dia bahkan biasanya nggak cuma desktop chip aja ya, dia tuh desktop chip level profesional. Kayak contohnya di sini gue pakai M4 itu bukan M4, dia M4 Pro, dan yang kita pakai untuk editing yang dipakai Wowo gitu ya, mesin editing utama sekarang itu adalah M1, tapi bukan M1 Pro gitu. Jadi yang memang di setup dengan processing power yang lebih besar dibandingkan seri normalnya, dan dia udah ada coolingnya juga. Sehingga ketika lagi ada tas-tas berat dan dia lumayan panas, instead dia ngerem dan performanya diturunin, dia akan buang panasnya dan ya dia melanjutkan performa tertingginya gitu. Jadi menurut gue MacBook Pro ya kalau kita ngomongin soal performa ya nggak ada lawan. Cuman memang kalian harus prepare budget yang lebih tinggi gitu ya. Dan sebenarnya gini sih, kalau kalian mau akal-akalin di Indonesia kan enaknya gitu ya. Kalian bisa cari bekas-bekas atau kalian bisa cari versi-versi lama. Kayak tadi yang gue bilang, kita tuh mesin editing utama masih pakai M1 Pro. M1 Pro sih gue lihat bekasnya sekarang udah deket-deket di 20 juta ya. Tapi kalau udah lama kayaknya susah deh gue tag produk. Tapi ya kita coba aja, kalau ada kalian cek di deskripsi gitu ya. Tapi dengan M1 Pro pun itu wah udah cukup banget gitu. Dan ya dibandingkan kalian ambil Air yang terbaru, menurut gua ya ambil yang Pro langsung tapi chip yang agak lama, menurut gua itu masih bisa dibilang keputusan yang tepat. Cuma ya balik lagi ya, tetap kalian tentukan juga dengan preferensi kalian, dengan workflow kalian. Tapi yang jelas kalau budget bukan masalah, kalian bisa ambil yang versi Pro, versi tertinggi, paling cakep. Cuma kalau kalian pengen yang versi Pro tapi budgetnya agak berkurang, ya kalian bisa coba cek yang generasi-generasi lamanya gitu dengan harga yang biasanya udah jauh lebih oke. Ya tadi M1 Pro aja kan sekarang di 20-an bekas tapi. Cuman dulu gue beli itu di 44 gitu. Jadi ya lumayan banget gitu kalau kalian bisa dapat sekarang. Dan balik lagi ya, yang penting adalah performanya. Gila itu badak banget si M1 Pro. Masih performanya ya kayak, dibilang kayak baru, susah juga sih. Gue nggak bisa bandingin seini juga. Tapi ya masih mumpuni lah. Mungkin masih 80-90% kayak performa waktu pertama gue beli gitu. Jadi itu masih sangat oke. Apalagi kalau kalian dapat harga lebih murah, bekasan gitu ya. Atau dari teman-teman kalian yang korban judol, nah, ada ide baru lah gitu. Tapi ya intinya adalah kalau kalian budgetnya lebih tinggi, menurut gue paling bagus ambil di Pro. Oke, biar gue simpulkan ya, nih biar gampang di akhir. Kalau budget kalian mepet, kalian adalah pelajar atau kalian nabung itu masih ya belum kayak duit-duit orang kantoran gitu ya, kalian nabung terkumpul kurang lebih 10-11 juta, menurut gue ambil MacBook Neo. Cukup buat ngedit. Yang penting kalian ada spare waktu untuk renderingnya agak lama. Dan itu pun sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Zaman dulu gue pakai laptop gaming di tahun 2019 itu ngerender sejam tuh hal biasa gitu. Sedangkan di sini ya kalian masih bisa dapat dengan spek ST videonya sekarang loh yang 4K dan efeknya lumayan lah gitu. Itu dapat di 40 menit. Jadi masih sangat-sangat cukup. Dan kalau kalian pengen up lagi, kalian pengen lebih ringkas buat dibawa-bawa, terlihat lebih mewah, layarnya juga lebih enak, kalian up ke MacBook Air gitu. Kalian up ke MacBook Air dengan performa yang agak meningkat juga, tapi yang paling signifikan adalah portnya yang jauh lebih bisa kepake, sama layarnya lebih enak juga, dan kalian punya opsi 15 inch. Tapi kalau kalian pengen yang paling maksimal, budget bukan masalah, atau kalian belinya pakai duit kantor, ya MacBook Pro adalah pilihan yang
paling bijak gitu, paling tepat. Silahkan kalian pilih mana yang lebih cocok buat kalian, mana yang lebih pas dari segi keseimbangan antara budget dan juga kebutuhan kalian. Gue nggak bisa memberikan solusi buat semua jenis workflow, pastinya kalianlah yang menilai sendiri mana yang lebih pas buat kalian. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan gue, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik link produk lah ya yang kita taruh gitu ya buat bantu kita kalau ada afiliat ya sedikit peruntungan. Oke, itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Deska dan jangan lupa untuk berkarya.